bersih banget. Enggak, bersih kan. Menang nggak ready? Ya bercanda, mungkin ada kayak. Udah mulai. Udah mulai. Ayo kita timpang pas menang. Lima lomba, ada semat ya. Aduh. Ini sebenarnya cok ada ya. Tapi bongbong waktu. Coba ya. Ini nggak usah disiapin ya. Ini boleh coba. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari sama-sama kita berdoa, kita baca salawat Fatih. Silakan dikeluarkan kita baca bareng-bareng ya teman-teman. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadil Fatih lima ughliqa al-khadimi lima sabaqa an-nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahil lana abwaba fadlika wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Sehat semua? Alhamdulillah. Saya absen dulu ya teman-teman. Ahmad Khadik Pandu Wicaksono, Afgan Ramadan, Al Faizul Atta Rizal, Baldi Pramana Baihaqi, Cantik Ramdini, Dafah Nurfan Reza, Dimas Archigo Syauki Reza, Evandra Ananda Syahputra, Fajria Vira Juliana, Falika Zahwa Aulia Hadiroh, Lovely Kesia Risera, Muhammad Rafael Isra, Muhammad Raihan Huwaidi, Rafa Apriliano da Silva, Rania Maulida Syafikoh, Safana Naira Supriyadi, Sayyidi Ahmad Al-Ghifari, Wil Manula Raihan Nisa, Zastiko Azri Wardana. Hadir semua ya, alhamdulillah. Teman-teman, kita sudah belajar bab 1, bab 2, bab 3. Nah, hari ini kita belajar tentang bab 4. Di sini teman-teman bisa baca ya judulnya. Coba Pandu, Iqra. Mendapatkan Islam dengan santun dan damai. Oke, Lovely. Semua menebarkan Islam dengan santun dan damai.
Teman-teman bisa lihat di sini ada foto, ada gambar. Pertanyaannya, ini kegiatan apa ya? Lagi ngapain kira-kira orang yang berdiri? Lagi azan, Pak. Lagi Azan. Sepakat semua? Ya, Pak. Coba Evandra, Mada ya'malun? Lagi ngapain mereka ini? Lagi duduk mendengarkan khutbah. Rafael Isra. Ya. Kira-kira jawabannya apa tuh? Dia itu Pak khotib. Khatib. Lagi ngapain? Lagi sedang mendakwah. Sedang Mendakwah. dakwah atau sedang khutbah. Sekarang ada pertanyaan, jawab dengan cepat dan tepat. Siap? Ya. Apa hukum sholat Jumat bagi laki-laki muslim? Ya Pak. Silahkan Sayyidi. Wajib Pak. Betul? Betul. Kemudian, bagaimana kedudukan sholat Jumat dalam Islam? Ya Pak. Silakan, Atau. Ganti sholat zuhur di hari Jumat Pak. Ya, sebagai pengganti sholat zuhur di hari Jumat. Selanjutnya, kapan waktu pelaksanaan sholat Jumat itu berlangsung? Ya, silakan Fajriyah. Pada hari Jumat di waktu zuhur. Ya, hari Jumat di waktu zuhur. Apa saja rangkaian yang ada sebelum pelaksanaan sholat Jumat berlangsung? Ada yang tahu? Afgan? Kayaknya ada azan 2 kali, Pak. Azan 2 kali, kemudian Sama khutbah Jumat. sama khutbah Jumat. Kemudian laki-laki itu kan sering mendengarkan khutbah. Apa aja sih macam-macam khutbah yang teman-teman tahu barangkali? Rafa? Khutbah Idul Adha sama Idul Fitri. Khutbah Idul Adha dan Idul Fitri. Kemudian Jasiko? Khutbah Jumat. Kemudian Safana? Khutbah nikah. Terakhir Dini? Khutbah sholat istisqa. Khutbah sholat istisqa. Ada lagi yang lain? Apa Isra? Khutbah sholat khusuf dan khutbah Iya. sholat khusuf. Khutbah sholat khusuf dan khusuf. Gerhana matahari dan gerhana. Bulan. Teman-teman, dari tadi awal kita menyaksikan, mengamati tentang video yang ada, ya, dari tentang foto yang ada, dari foto pertama, kedua, ketiga. Kemudian ada pertanyaan, kira-kira materi kita yang awal menebar Islam dengan santun dan damai, lebih spesifiknya lagi apa tuh? Tentang apa tuh? Ada yang tahu nggak? Ya Pak. Apa tuh? Khutbah. Khutbah Jumat. Teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam inti pembelajaran, kita harus tahu apa yang harus kita dapatkan dari belajar tentang khutbah. Maka di sini saya bilang ada 2. 1, teman-teman itu mampu mengidentifikasi syarat khutbah, rukun khutbah, adab khutbah. Ternyata nggak cuma itu, teman-teman juga dituntut bisa menganalisis. Menganalisis apa? Rukun khutbah pada teks khutbah Jumat. Jadi nanti teman-teman, kegiatan pembelajaran hari ini kita menjelaskan tentang materi syarat, rukun, dan adab. Nanti teman-teman beserta kelompoknya LKPD untuk mengerjakan analisis rukun khutbah pada teks khutbah Jumat. Nah, di sini ada video teman-teman. Coba kita tonton, kita amati bareng-bareng. Alhamdulillah. Tujuannya nanti dari mengamati ini, apa yang ada dalam video ini, teman-teman ungkapin. Apa yang terlihat dari video ini, teman-teman katakan. Atau ada hal-hal baru yang teman-teman nggak pernah temuin selama sholat Jumat. Nah, nanti disampaikan. Kira-kira siap nonton nggak nih? Siap ya? Alhamdulillahil khaliqil awwal, al-mubdi, al-mu'id, al-fa'al lima yurid, alladhi jami'u khalqihi tahta bahrih, wa hum lahu 'abid.
أنت والخلائق كلهم عبيد وإله فينا يفعل ما يريد همك واغتمامك ويحك ما يفيد القضاء تقدم فاغنم السكوت لا يكثر همك ما قدر يكون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فاز المقبلون عليه وأفلح المنطلقون بين يديه وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله Oke. سيد الدالين إليه. Teman-teman, dari video ini kalian bisa mengungkapkan dari sisi penampilan, dari sisi ucapan atau perkataan, atau dari segi adab atau sunnah yang beliau bawa ketika menyampaikan khutbah Jumat. Kira-kira pertanyaan nih, kelompok ini, dari video ini yang terlihat sama kalian apa? Apa yang kalian lihat tentang orang ini? Keadaannya bagaimana? Penampilannya gimana? Ucapannya gimana? Apa yang disampaikan? Coba. Dia laki-laki, Pak. Beliau seorang laki-laki. Ya. Khotib harus laki. Kelompok selanjutnya. Apa yang didapat dari video ini? Pasti ada yang berbeda. Belum? Kelompok ini? Sudah balik. Balik. Orang yang menyampaikan khutbah sudah balik. Oke. Kelompok ini? Pakaian rapi. Berpakaian rapi. Kelompok ini? Muslim, Pak. Hah? Muslim. Seorang muslim. Yang teman-teman katakan semua itu benar. Dari segi berpakaian, pernah ngelihat seorang khotib putih semua pakaiannya? Makanya ketika kita mencontohkan khotib di 79, kita pakai putih semua, teman-teman. Kemudian pegang apa itu dia ya? Tongkat. Pegang tongkat. Kemudian dalam keadaan duduk apa? Berdiri. Kemudian ucapannya teman-teman dengar nggak? Apa yang ada tadi? Sepotong. Oh, ada apanya Pak tadi ada? Ada hamdalah. Setelah hamdalah ada apanya? Salawat Nabi. Teman-teman dari sini aja bisa menyimpulkan ternyata nggak semua orang bisa jadi khotib. Yang disebutkan seorang laki-laki muslim baligh, pakaiannya bagus. Itu semua masuk ke dalam komponen khutbah Jumat. Kembali lagi. Nah, dari video yang kita udah tonton, teman-teman, ini yang kita simpulkan. Kita akan pelajari tentang pengertian, kemudian dalil, kemudian macam-macam, syarat, adab, dan rukun khutbah. Yang pertama, pengertian khutbah. Ini khutbah secara umum, bukan hanya khutbah A, khutbah B, C, D. Ada nggak yang tahu pengertian khutbah? Atau apa sih nama lain dari khutbah? Barangkali ada yang pengen menyampaikan? Falika? Ceramah. Biasanya khutbah ini kan laki-laki yang sering mendengarkannya. Coba apa? Khutbah itu apa? Dakwah. Dimas? Identik dengan apa? Kalau misalkan teman-teman lihat khotib atau baca kalimat khutbah, itu identik dengan apa? Dakwah. Dengan apa lagi tadi? Ceramah. Apa lagi? Ibadah. Apa lagi? Menyebarkan Islam. Kemudian menyampaikan ilmu Islam. Yang ini kok diam aja? Ngajak kepada Lo makan? Ngajak apa? kebaikan. Ngajak kepada kebaikan. Yang teman-teman semua sebutkan itu benar. Nggak ada yang salah. Tapi kalau kita pengen bicara khutbah secara istilah, jadi pengertian itu ada dua. Secara bahasa pendek. Khutbah apa? Ceramah. Khutbah apa? Dakwah. Tapi kalau secara istilah,
Panjang teman-teman. Huwaidi, Iqra. Khutbah artinya menyampaikan pesan tentang takwa sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan syarat dan rukun tertentu. Oke. Yang perempuan, Fajriah. Menyampaikan pesan tentang takwa sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan syarat dan rukun tertentu. Oke, semua. Menyampaikan pesan tentang takwa sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan syarat dan rukun tertentu. Oke, sip. Ini pengertian khutbah secara istilah. Teman-teman perhatikan di sini, menyampaikan pesan tentang takwa. Tentang Takwa. apa itu takwa, Justika? Teman-teman pernah dengar kan kalimat ayo kita bertakwa, ayo kita apa kira-kira takwa itu? Mengajak orang untuk kebaikan. Oke, siap. Yang lain ada? Tambahkan lagi, kembangkan lagi, modifikasi lagi. Beriman. Enggak, itu iman sama takwa adik kakak, satu paket. Terus ya, Pak, Apa tuh? melakukan perintah Allah dan menjauhi larangan. Iya, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Berarti yang disampaikan dalam khutbah yaitu takwa. Jangan menyampaikan hal-hal di luar ketakwaan. Sampaikanlah khutbah tentang hal-hal yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Di sini dikatakan sesuai dengan perintah Allah. Allah perintahkan ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Dengan syarat dan rukun tertentu. Oh, berarti ada syaratnya. Oh, berarti ada rukunnya. Kalau kita sholat, syaratnya sholat, syarat sah sholat apa tuh? Berwudu. Kemudian? Iya, suci dari najis. Kemudian? Menghadap kiblat. Apa lagi? Menutup aurat. Biar nggak ngantuk. Sebelah satu cerdas-cerdas ya. Amin. Kalau ngajar orang cerdas, enak, feedbacknya dapat. Nah, yang kedua, dalil atau dasar hukum. Dalil itu kan kaitannya sama ayat Quran, sama hadis Nabi. Kalau teman-teman baca Al-Quran, itu nggak nemu kalimat khutbah, nggak nemu tentang perintah khutbah. Tapi adanya di mana? Di hadis. Kelihatan? Ada yang mau coba? Ini nggak ada harokat nih, gundul semua tuh. Saya dulu ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza sa'idal khatibu. Alal mimbar. Fala yatakallamanna ahadukum waman yatakallam faqad lago waman lago fala jum'atalah. Hadis tentang khutbah, khususnya khutbah Jumat, ada dalam sabda Nabi Muhammad SAW. Teman-teman perhatikan, dikatakan, diriwayatkan dari Abu Hurairah, idza sa'idal khatibu. Khatib apa khatib? Yang menyampaikan khutbah. Iya. Orang yang menyampaikan khutbah namanya khatib. Tapi teman-teman jangan keliru. Kan khatib nih. Yang panjang huruf apanya? Tok. Khatib, betul. Nah, tapi kalau yang panjang kha-nya artinya orang yang masih ingat gak? Orang yang melamar. Kan satu akar kata dengan kalimat khitbah. Makanya ketika di masjid tuh, pengurus masjid kan ada tulisan tuh muadzin yang di bawah tuh. Ada muadzin, ada imam. Kadang pakai bahasa Arab, maka yang betul khatib, toknya panjang. Kalau khatib yang kha-nya panjang artinya anak laki yang meminang perempuan. Paham sampai sini? Paham. Oke. Baldi,
Apa tadi artinya idza sa'idal khatibu? Lamar. Bukan. Bukan itu, Pak. Yang Idza sa'idal khatibu. Apabila telah naik, siapa yang naik? Khatib. Naik kemana? Mimbar. Cerdas-cerdas ya? Masya Allah. Amin. Amin. Fala, lah bahasa Arab artinya apaan? Tidak. Fala yatakallamanna. Maka jangan sekali-kali. Dikasih nun taukid penguat. Fala yatakallam beres. Tapi ditambahin fala yatakallamanna. Maka jangan sekali-kali. Ngapain? Ahadukum. Siapa? Seseorang. Maka jangan sekali-kali seseorang. Yatakalam, ngobrol. Ngomong sama temennya yang gak manfaat. Ditegesin dalam hadis, maka jangan sekali-kali seseorang itu ngobrol. Kenapa? Waman yatakalam, barang siapa yang ngobrol, khotib udah di mimbar, dia ngobrol. Fakot lago, maka sungguh telah lalai. Waman lago, dan barang siapa yang telah lalai, fala jum'atalah, nggak ada Jumat baginya. Atau bahasa kita pahalanya sia-sia. Na'udzubillah min Zalim. Jadi kalau khotib lagi khutbah kita ngapain? Mendengarkan. Bukan tidur. Bukan. Ada yang suka tidur? Hah? Dengerin, pandang khotibnya, simak materinya. Gitu ya? Ya, Pak. Tadi yang pertama pengertian khutbah sudah. Kemudian dalil. Yang ketiga apa nih? Macam-macam. Tadi di awal kan saya kasih tahu ya, saya tanya macam-macam khutbah, fulan, fulana, fulan, banyak tuh yang jawab. Sekarang macam-macam khutbah itu diklasifikasiin teman-teman. Nih. Ada berapa itu? 3. Yang pertama khutbah sebelum sholat. Coba. Rafa, khutbah apa yang dilakukan sebelum sholat? Khutbah Jumat. Betul nggak? Betul. Yang kedua, khutbah apa yang dilakukan sesudah sholat, Evandra? Idul Fitri doang. Dan Idul itu doang. Ada lagi? Idul Fitri benar, Idul Adha benar. Idul apa lagi? Emang Idul ada berapa ya? Hah? Salat gerhana. Salat khusuf dan kusuf. Salat istisqa. Salat minta Hujan. Nah, yang terakhir nggak ada kaitannya sama salat. Khutbah apa itu? Khutbah nih nikah. Paham sampai sini? Lanjut ya. Nah, syarat khutbah. Kalau nggak ada syarat, khutbahnya nggak sah. Tadi udah disebutin tuh, kita tonton video. Teman-teman nyebutin sebagian daripada syarat menjadi khotib. Sebelum saya buka slide-nya, yang paling pertama wajib ada syarat khutbah. Maaf, syarat khotib apa tuh? Seorang muslim. Berarti non muslim nggak boleh khutbah. Haram. Dosa. Betul. Kalau mereka punya sendiri tempat peribadatannya, apa itu namanya? Gereja. Kemudian yang kedua syaratnya apa kira-kira? Laki-laki. Boleh perempuan khotib? Nggak boleh. Lah, hukum sholat Jumat bagi laki-laki apa tadi? Wajib. Bagi perempuan? Wajib nggak? Wajib nggak? Nggak wajib. Perempuan aja nggak wajib sholat Jumat, apalagi jadi khotib. Tapi kalau di agama lain boleh nggak perempuan jadi khotib? Pernah melihat? Nggak pernah. Jadi umumnya yang di Islam itu khotib seorang laki. Kira-kira yang ketiga syaratnya apa itu? Iya, sudah balik. Apa itu ilmanula balik? Sudah apa ente? Sudah dewasa. Sudah dewasa. Kalau perempuan dewasanya baliknya tahunya dari mana? Iya, sudah menstruasi.
Kalau laki-laki? Mimpi basah. Mimpi basah. Batas usia? Ah? Laki-laki nggak pernah ngimpi basah. Umur berapa dia dihukumin sudah balik? Dia nggak pernah ngimpi basah nih laki-laki nih. Saking bersihnya dia punya hati, punya pikiran, nggak ngimpi basah. Tapi sampai umur berapa dia dihukumin sudah balik? 14 kali, Pak. Hah? 14. 14. Yang lain? 15. Kalau perempuan nih maaf nih, biasanya head itu paling cepat usia berapa ya? Waduh, 9. 9. SD. 12. Kamu 12. 12 tahun. Kamu head juga. Tahu dia ya. Oke, lanjut. Itu usia balik laki-laki dan perempuan. Tapi berarti dalam hal ini yang dimaksud laki-laki ya. Sekalipun dia belum apa tadi? Belum ngimpi basah tapi sudah usia berapa tadi? 15 sudah dihukumi balik. Yang keempat apa nih? Berakal sehat. Berarti bukan gila atau hilang akal. Yang ke berapa tuh? 5. Mengetahui rukun dan adab khutbah. Rukun ada belum? Belum dibahas ya? Adab? Belum. Oke. Terus yang terakhir, punya pengetahuan agama. Oh, ini penting ini, teman-teman. Enggak setiap orang muslim laki-laki balik berakal bisa khotib. Enggak. Khotib itu orang pilihan. Teman-teman pernah dengar satu ulama namanya Habib Ali Al-Jufri. Dari mana? Dari Saudi Arabia. Habib Ali Al-Jufri. Beliau ketika diminta menjadi khotib, nggak langsung naik. Beliau datengin gurunya dulu. Dia datengin gurunya, dia bilang, saya diminta sama masyarakat jadi khotib. Apa yang harus saya niatkan? Apa yang harus saya sampaikan? Kata gurunya bilang, kalau ente pengen jadi khotib, biasanya di mimbar tuh. Mimbar kan ada 3 tingkat tuh. 1, 2, 3. Ente naik ke mimbar yang pertama, ke anak tangga yang pertama. Ente niat, ente ini adalah seorang utusannya Nabi Muhammad. Yang ente diutus sama Nabi Muhammad menyebarkan Islam lewat ente khutbah. Semenjak saat itu, Habib Ali Al-Jufri mengatakan, saya sering ceramah di depan orang banyak dan saya nggak grogi dan saya biasa aja. Tapi setelah saya mendengar ilmu ini, ternyata jadi khotib Jumat itu adalah hal yang paling berat, yang nggak ada tandingannya. Saya ceramah di depan orang banyak di negara-negara itu biasa. Tapi ketika sudah naik mimbar, itu badan saya gemeter. Makanya orang yang jadi khotib ini nggak sembarangan. Nggak semua orang bisa. Jangan mentang-mentang dia muslim, dia laki-laki, balik, berakal sehat, tahu syarat, tahu rukun, tahu adab, nggak punya ilmu agama, nggak usah. Kenapa harus punya ilmu agama? Teman-teman, walaupun kita tahu rukun, walaupun kita tahu adab, tapi kita nggak punya isi, nggak punya tema, apa yang mau disampaikan, bisa nggak kira-kira? Nggak bisa. Jadi inilah satu kesatuan syarat seseorang menjadi khotib. Tapi kalau dibilang, oh ente kan laki-laki, oh ada potensi jadi khotib. Oh ente kan sudah balik, ada potensi jadi khotib. Tapi belajar dulu biar dapat ilmu agama. Dan khotib itu satu tugas yang berat, teman-teman. Kalau saya di sini kekosongan khotib, kita naik. Kalau masih ada khotib, saya nggak mau naik. Saya ini terakhir. Khotib yang saya hubungin nggak ada, saya baru naik jadi khotib. Selagi ada, mereka jadi khotib. Begitu. Berat. Pakaiannya, oh luar biasa nih. Adab. Kalau kita berbicara tentang adab, berarti kaitannya sama sunnah. Kaitannya sama? Sunnah. Sunnah. Dikerjain? Dapat? Pahala. Ditinggalin? Rugi. Bukan biasa aja, ditinggalin, nggak dapat pahala, bukan, rugi. Nih, 1. Ngapain nih khotib nih? Berdiri. Berdiri. Boleh khotib duduk?
Boleh? Boleh. Bila tidak mampu. Boleh, bila tidak mampu. Sama teman-teman, kita melaksanakan sholat fardu, sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kita sholat, kita punya kaki sakit. Sekarang saya tanya, berdiri itu dalam sholat rukun apa syarat? Berdiri nih, kita mau sholat nih. Takbiratul ihram, niat sambil berdiri. Rukun apa syarat? Syarat sholat harus berdiri, begitu tadi bunyinya. Nggak ada berdiri, berarti masuk apaan? Rukun. Rukun. Sesuatu yang harus ada, nggak sah. Ente lupa, ketinggalan, nggak sah ibadah ente. Nol, nggak ada pahala. Itu rukun. Kalau kaki kita lagi sakit, kaitannya sama sholat fardu ya, sholat 5 waktu. Habis takbiratul ihram, diri dulu. Diri ini takbiratul, diri Allahu Akbar baru duduk. Jangan ujuk-ujuk sholat langsung duduk. Allahu Akbar, enggak. Berdiri dulu. Ente udah nggak kuat, baru ente duduk. Begitupun khotib, kakinya nggak mampu, ente kasih salam ke umat. Diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kan duduk azan. Alhamdulillahirabbil alamin, nggak kuat duduk. Jangan ujuk-ujuk langsung duduk. Dan juga kalau kita boleh saran, yang khotib itu hendaknya orang-orang yang biarlah yang sehat-sehat pada naik. Yang udah sepuh istirahat dulu deh. Bukan kita tidak menghormati yang sepuh, enggak sama sekali. Tapi kasih kesempatan buat yang muda-muda naik. Kemudian yang kedua, apa ini? Pegang tongkat. Di masjid kita ada tongkat? Enggak ada? Enggak ada tongkat? Enggak ada. Terus pakai apaan? Yang punya tongkat, pakai apaan? Gak bisa. Loh, fungsinya tongkat apaan? Ada yang tahu nggak? Kalau secara logika, kenapa khotib pegang tongkat? Iya, kenapa? Itu sunnah, itu adab. Kenapa dia harus pegang tongkat? Ini ajarannya Nabi, tapi kenapa? Biar kuat berdiri. Bukan. Enggak, bukan. Kalau kita seorang da'i, kita seorang ustadz, biasanya ya, kita seorang khotib, kadang itu suka refleks teman-teman. Kalau lagi ngejelasin materi, kalau lagi ceramah, itu tangan suka ikut-ikutan. Kata Nabi, pegang tongkat, biar tangan ente nggak kemana-mana. Kalau udah pegang tongkat, nah yang ketiga apaan tuh? Bawa catat, pegang catatan, pegang tongkat. Khotibnya nggak beres pak, nggak hafal pak. Masa khotib pegang catatan? Bukan Pak Ul. Ini khotib sunnah bawa catatan. Ya, jangan mentang-mentang ente hafal di luar kepala. Ini ngomong depan umat. Ente ngeblank, waduh berantakan semuanya. Ya kan? Bawa catatan, pegang tongkat. Tangan supaya nggak gerak-gerak. Hatta ente berdoa, Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat, terus wal muslimina wal muslimat. Ente doa, khotib nggak usah begini. Khotib udah diem. Bahkan ada yang bilang begini, Allahumma gfir lil mu'minina wal, isyarat doang. Saking pentingnya pegang tongkat, itu sunnah tuh. Dan juga mimbar yang ada sebenarnya bukan mimbar-mimbar yang kayak podium. Mimbar itu yang naik itu loh. Kan kalau ada di masjid-masjid yang megah, yang mewah, itu kan ada anak tangga tuh. Nah, itu mimbar tuh. Kalau model-model yang nggak pakai anak tangga, namanya podium. Yang keberapa nih? 4. Apaan tuh? Berpakaian sunnah. Sunnahnya warna putih. Nabi paling demen warna apaan? Ijo. Tapi lagi khutbah pakainya putih. Ternyata teman-teman, bukan cuman khotib yang disunahin pakai putih. Ente yang laki-laki sholat Jumat putih semua. Sarung, koko, peci, semua putih sunnah. Sunnahnya apa? Menghormati. Sekarang hari Jumat. Pak, nggak bisa pak, kan sekolah pakai celana. Minimal baju ente. Lo kan pakai batik pak, bawa baju koko dari rumah. Gitu. Itu sunnahnya. Makanya sebisa mungkin saya
Kalau lagi jadi jamaah Jumat itu pakai putih. Sebisa mungkin pakai putih. Apalagi jadi khotib. Wah, ente seorang khotib. Pakai baju, pakai gamis, pakai sorban, warna-warni. Ente nggak ngamalin sunnah, nggak usah jadi khotib. Sunnahnya nggak dibawa, nggak bisa jadi khotib. Ente jadi khotib dipandang sama jamaah. Ente naik di atas mimbar. Ente diliatin sama mereka. Omongan ente didengerin. Apa nih? Khotib mau ngomong apa nih? Ditunggu-tunggu omongan ente sama mereka. Ente pakai pakaian yang enak dilihat. Pakaian putih tampakin semua. Jangan khotib. Nah ini dia yang jadi masalah teman-teman. Kadang ini kita terlalu menasionaliskan Islam. Enggak. Islam udah dari dulu begitu sunnahnya. Khotib pakai pakaian serba putih. Kita punya guru. Kita pernah ikut khotib. Jadi jamaah. Beliau pakai serba putih. Gamis putih, jubah putih. Dan khotib itu harus punya tuh satu setel. Kalau ente nanti jadi khotib, amin. Amin. Ente harus punya satu setel. Baju gamis atau jubah atau surban warna Putih. kayak gitu ya. Ya. Pada paham gak sih? Paham. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang terakhir, Datang mendekati azan kedua. Ini sunnah ya teman-teman ya. Sebenarnya begini. Azan pertama berkumandang. Kemudian kan qobliyah tuh. Ya. Atau salat sunnah bagi yang datang terlambat, tahiyatul masjid. Udah gitu mau azan kedua, khotib baru naik, baru datang. Itu sunnahnya begitu. Bukan khotib duduk bareng sama jamaah. Itu nggak sunnah. Khotib itu yang ditunggu-tunggu. Bila perlu dia nggak usah tahiyatul masjid. Dia nggak usah sholat qobliyah Jumat, nggak usah. Dia datang langsung innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu. Langsung khotib datang naik mimbar. Sebenarnya sunahnya begitu. Cuman ini kita nggak bisa praktekin ketika di 79, beda. Karena kita harus merapikan saf anak-anak kan, dan kita harus ada di situ sebelum azan supaya anak-anak jamaahnya rapi. Tapi kalau di masjid-masjid itu saya ngalamin sampai kita ini mana sih khotibnya nggak ada di depan tuh? Ternyata lagi disimpan di satu ruangan. Itu sunnah teman-teman. Dikeluarinnya kapan? Nanti ketika azan kedua baru naik. Paham? Paham nggak? Paham. Lanjut ya. Lanjut. Pada ngantuk ya? Enggak, Pak. Hah? Palikah khusyuk banget. Masya Allah. Luar biasa. Nah ini apa ini? Rukun. Ini yang ditunggu-tunggu. Rukun khutbah. Tadi tuh yang khotib tuh namanya Habib siapa? Jufri. Habib Jin dan kan ada tulisannya, emang nggak baca? Habib siapa? Habib Jindan. Itu udah ngamalin sunnah semuanya. Tadi dengar nggak? Beliau baca apaan di awal? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian Bersalawat. sholawat Nabi. Coba siapa ini? Mbak namanya siapa ya, Mbak? Rania. Bacaan sholawat Nabi kayak gimana nih Rania? Iya. Terus? Iya. Allahumma bareng-bareng. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kemudian yang ketiga apa nih? Wasiat takwa. Wasiat takwa. Wasiat Takwa. takwa. Sayyidi, yang pertama rukun apaan? Membaca hamdalah. Baca hamdalah. Dafa, yang kedua apaan tadi? Sholawat Nabi. Yang ketiga apaan? Wasiat takwa. Wasiat takwa. Yang keempat? Yang keempat apa? Baca ayat Al-Quran. Yang terakhir Doa untuk kaum muslim. doa untuk kaum muslimin. Kira-kira hafal nggak?
Hafal ya? Saya kasih waktu 10 detik, hafalin. Nggak bisa diri ya. 5 detik lagi. Oke, sip. Rukun khutbah ada 5. ada berapa ya? 5. Laki-laki dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 1
Untuk kaum muslimin. 1, 2, Salawat. 3. Taqwa. Wasiat takwa. 4, Baca ayat Al-Quran. 7, 5. Doa kau. Yang perempuan. Rukun khutbah ada berapa ya? 1. Yang semangat. 1. Orang keras. 1, 2, 3, 4, 5. Semua. 1, 2, 3, 4, 5, 5, Untuk kaum muslimin. 4, Baca ayat 3, Wasiat takwa. 2, Salawat Nabi. 1. Merem semua. 1, Hamdalah. 2, Nabi. 3, Wasiat takwa. 4, Baca ayat Al-Quran. 5, Untuk kaum muslimin. 5, Untuk kaum muslimin. 4, Baca Ayat Al-Quran. 3, Wasiat takwa. 2, 1. Hamdalah. Oke, sip. Ini kayaknya pinter-pinter ya, 11-1 ya. Amin. Oh, kalau pinter-pinter semua langsung aja deh. Kita ke LKPD. Teman-teman, menganalisis rukun khutbah Jumat yang 5 tadi. Apakah ada di teks tersebut apa enggak? Nah, ini pekerjaannya berkelompok. Waktunya nggak usah lama-lama. Di situ berapa tuh? 5 sampai 5 sampai 7 menit. ambil yang paling sedikit. Berarti 5. Kelompok 1. 2. Kerjain ya. Itu ada LKPD, langsung dipindahin ke situ teman-teman. Waktunya Ada ambil. Ada ambil. Tulis dulu kelompok 4. Kelompok 4. Ini temanya kan. Temanya dulu. iya disalin. Kan rukun pertama tadi apa tuh? Kan lupa lagi. Apa tuh? Hamdalah. Salin. Mana nih yang ada kalimat hamdalahnya? Gimana? Iya teman-teman, tulis kelompok berapa? Ini 1, 2, 3, 4. Terus anggota kelompoknya juga ditulis. Dibagi-bagi, ada yang cari tema, ada yang rukun pertama 2 sampai 5. Jadi biar cepet. Kalau tema berarti baca secara keseluruhan dulu tuh. Kenapa? Balik. Nama biasa aja. Ini ada nih. Nama panggilan nggak apa-apa, nama lengkap. Nah, ya dicari tuh temanya apa, rukun satunya mana. Mungkin aja dalam teks tersebut nggak lengkap barangkali, makanya dianalisis. Ini kedua nih. Apa namanya sama Nabi? Kita maksud temanya kan boy. Menutup aurat. Kecil saya. Ini khutbah kedua. Masih bingung ya? Oh enggak. Ini tulisnya mana? Selalu. Yang mana sih? Yang mana yang ditulis? Lebih mana? Alhamdulillah. Jangan. Atau boleh juga di teksnya digarisin, terus ditulisin di sampingnya. Oh ini rukun 1 hamdalah, gitu. Boleh bebas. Jadi, nah, atas. Amin. 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 Nah.
Ini Robi. Boleh pakai pensil, pakai pulpen, langsung di kertasnya. Kertasnya dicoret-coret, digarisin, ditulisin di sampingnya. Ini nih. Alhamdulillah. Jadi kendalanya. Ada yang kesulitan nggak? Digarisin aja dulu. Digarisin, kemudian di sampingnya tulis itu rukun yang keberapa. Langsung. Iya. Di sini aja. Nih, seret. Nah, ini bener ini. Nih dulu. Ini dulu di sini. Nih, di mana digarisin, terus tunjuk. Ini rukun yang keberapa? Ya? Ini dulu. Silahkan. Masya Allah. Iya, di situ betul. Fokus. Fokus. Waktunya 3 menit lagi. Nanti habis ini presentasi masing-masing kelompok. Ini ada aturannya Kak? Nanti tentuin ya, satu orang, satu yang bicara. Ini teksnya hilang, teksnya hilang. Nih. Lanjutin dulu, barangkali nemu tuh kalimat setelahnya itu ada nggak? Nanti kelompok ini siapa yang bicara? Ando, ya suaranya udah keras, harus lantang suaranya. Oke, 2 menit lagi. Ini rukun kelima. Syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna. Masuk gak? Coba dianalisa bersama-sama kelompok. Bukan. Oke, 1 menit lagi. Iya, khutbah keduanya juga. Yang paling bawah juga. Ini dulu, fokus ini. Ini udah. Yang bawah belum? Iya, betul. Jadi khutbah pertama sendiri, khutbah kedua sendiri. Ya berarti Gimana? Syahadat. Syahadat sama salawat sama nggak? Kira-kira sama nggak? Sama. Sama. Beda. Masih lama sih. Oke, 30 detik lagi. Dari sini sampai waris dulu. Itu kan rukun kedua, ini kan syahadat. Ini syahadat. Iya ini. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Ini ayat Quran bukan sih? Enggak usah, coba kita. 15 detik, 10 detik. 9. Cuma ayat Quran bukan? 8. 7. 6. Oke, waktunya cukup habis. Ada yang mau maju duluan? Kelompok mana yang mau maju duluan? Iya. Atau saya tunjuk? Kelompok Saidi. Ayo, Saidi. Pemimpinku, ayo. Saidi di tengah ya. Nah, nanti yang perempuan di sana, laki-laki di sini. Coba yang lain duduk yang tenang dan dengarkan. Iya, langsung salam dulu, perkenalkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin membacakan khutbah. Nama saya Syed Ahmad Al-Ghifari. Nama saya Baldi Pramana. Nama saya Muhammad Rafael Isra. Saya Cantik Ramli. Nama saya Cezar Wenanda. Ya, langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu. Enggak, maksud saya nanti teman-teman bacainnya itu rukunnya aja. Jadi di kertas ini mengandung rukun khutbah yang mana aja gitu. Di kertas ini ada rukun khutbah yang pertama. Ada bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Berarti rukun khutbah yang ke satu pertama hamdalah. Lanjut. Lalu ada rukun khutbah yang ketiga yaitu wasiat takwa. Yang kedua ada nggak? Yang kedua nggak ada, adanya syahadat. Oh, berarti kekurangannya dari teks ini adalah tidak ada sholawat Nabi. Yang ketiga ada? Ada. Coba bacakan. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Iya, betul. Kemudian rukun yang keberapa? Keempat. Yang keempat apa rukunnya? Baca ayat Al-Quran. Ada ayat Al-Quran? Di sini nggak ada sih, Pak. Nggak ada. Oke, lanjut. Lalu rukun khutbah yang kelima yaitu doa untuk kaum muslimin. Ada? Ada, Pak. Apa bunyinya? Allahumma ighfir lil muslimin Amin, wal amin. muslimat. Amin. Terus? Wal mu'minina wal mu'minat. Amin. Al ahya'i minhum wal amwat. Amin. Innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Amin. Wa ya qadiyal Hajat. Dah, cukup. Sudah. Berarti kekurangan dari teks yang ini apa tadi? Tidak ada rukun khutbah Iya, yang berarti kedua. kalau misalkan khotib nggak pakai sholawat, gimana hukumnya? Tidak sah. Sampai sini paham? Beri applause. Tepuk tangan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kelompok Dafa, boleh? Yang bacakan siapa? Ya, yang megang satu aja berarti. Ya, yang megang satu aja. Ayo, dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin membacakan rukun khutbah. Perkenalkan, nama saya Afgan Ramadan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan Huaidi. Perkenalkan, nama saya Dava Nufan Reza. Perkenalkan, nama saya Lofri Keisha Risera. Perkenalkan, nama saya Safana Naira. Oke, silakan. Hasilnya gimana diskusinya? Jadi rukun pertama itu ada hamdalah yang bunyinya alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian Dan rukun kedua salawat Nabi yang berbunyi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar. Itu kalimat apa ya? Syahadat. Nanti diperbaiki ya, Afgan. Oke, kemudian rukun yang selanjutnya? Rukun yang keempat Pak, wasiat takwa. Rukun ketiga nggak ada ya. Yang khutbah pertama nggak ada Pak. Siap, lanjut. Wasiat takwa. Wasiat takwa ada? Ada. Apa bunyinya? Asyhadu an la Kok ilaha. asyhadu mulu kayak baru masuk Islam? Bukan ya? Nanti diperbaiki ya. Ya, Pak. Oke, lanjut. Dan yang kelima, rukun kelima adalah doa untuk muslimin. Coba pengen denger doanya. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat. Amin, amin. Wal mu'minin wal muslimah. Amin. Udah? Ya udah. Doa. Oke, tutup deh. Oke, sekian dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, tadi kelompok 4 menyampaikan tidak ada rukun yang kedua, salawat Nabi. Kelompok 2 menyampaikan tidak ada
Sholawat dan wasiat takwa. Oke, ya siap. Lanjut kelompok 1. Pengen denger nih hasilnya gimana? Sama? Oh iya, ayat Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Arcius Reza. Nama saya Faizal Ata Rizal. Nama saya Rafa Apriliano da Silva. Nama saya Rania Maulida Syafiko. Nama saya Wilmuluna Rehanisa. Di sini saya akan membacakan yang terdapat pada khutbah pertama. Ya, yang terdapat pada khutbah pertama ada rukun ketiga yang berbunyi usikum wa nafsi bitaqullahi faqad fazal muttaqun. Kemudian Dan rukun keempat itu wala taqrabu zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. kemudian Di rukun khutbah kedua. kemudian di khutbah kedua terdapat rukun kedua yaitu Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ajma'in. Iya. Udah itu aja. Berarti kekurangannya tidak ada apa? Tidak rukun pertama. Nggak ada hamdalah, tidak ada doa, nggak ada. Oke, siap. Silahkan ditutup. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, ayo silahkan. Siapa speakernya, pembicaranya? Ayo. Langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi Jawab. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari khutbah kami. Di sini adalah Markazi Kuan Wicaksono. Saya Vandana Saputra. Saya Zastik Waziwardana. Saya Valia Zawalia. Saya Fajra Fira Juliana. Langsung aja ya, apa nih? Ini apa? Ya. Ini rukun pertamanya yaitu hamdalah. Yaitu bacaannya adalah alhamdulillahirabbil alamin. Terus ada salawat Nabi. Bacanya adalah Allahumma sholli wa sallim wa barik ala hazan nabiyil karimi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Oke. Terus ada wasiat takwa ya. Wasiat takwa ada? Ada. Baca ada usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad faza muttaqun. Kemudian? Oh iya. Terus ada ayat Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu. Ini inna Allahumma ghafir lil muslimin wal muslimin. Apa? Itu yang kelima. Yang keempat ayat Al-Qur'an ini. Enggak ada. Oke, berarti yang kelima. Yang kelima itu doa untuk kaum muslimin. Allahumma ghafir lil muslimin wal muslimat. Amin, amin. Wal mu'minina wal mu'minat. Amin. Al ahya'i minhum wal amwat. Amin. Dah. Innaka antas samiul qaribul mujibud da'wah. Ya qarihal haza. Amin. Haza. Oke, sip. Dah, boleh ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya review kembali. Kelompok 4 ya tadi ya. Yang 4 silahkan duduk. Yang 4 tadi yang tidak ada apanya? Kedua dan 4 nggak ada. Kemudian yang 2 ada kesalahan ternyata yang itu cuma wasiat takwa. yang nggak ada wasiat takwa. Oke, cukup. Terus yang pertama? Yang pertama saya 1 sama 5 nggak ada. Yang terakhir? Nggak ada ayat Al-Quran aja.
Oke, sip. Teman-teman, ini kan kita udah analisis ya. Hampir semuanya itu sudah paham tentang rukun khutbah Jumat. Jadi kalau saya review kembali, berarti yang pertama rukunnya apa tadi? Hamdalah. Yang kedua? Yang keempat. Yang kedua? Yang ketiga? 4? 5? Kalau hamdalah, berarti kata-katanya alhamdulillah. Kemudian yang kedua, salawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang ketiga, wasiat takwa. Kata-katanya ittaqullah. Yang keempat, baca ayat Al-Quran. Yang kelima, Allahumma gfir muslimin wal muslimin. Sekarang kita refleksi teman-teman. Dari pembelajaran kita dari awal sampai sekarang, sebenarnya yang namanya rukun khutbah itu harus disampaikan pakai bahasa Arab, enggak sih teman-teman? Ya, wajib Pak, dikenal di sananya Pak. Iya. Tapi apakah boleh dengan bahasa Indonesia? Kalau untuk di Indonesia, untuk pokoknya itu wajib dalam bahasa Arab Pak. Mungkin untuk tambahannya boleh, tapi kalau untuk negara-negara lain itu menyesuaikan wilayah. Oke, cakep, keren. Kasih tepuk tangan. Keren banget ente, luar biasa. Ajib. Jadi yang namanya rukun kan harus ada ya. Berarti ya harus dibaca dengan bahasa Arab. Kenapa? Amr ta'abudi, dari sananya begitu. Sementara yang bahasa Indonesia bagian apa? Bagian temanya, bagian isinya. Tapi misalkan ini pertanyaan nih. Misalkan ada khotib itu yang setelah baca ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Diterjemahin, bertakwalah kepada Allah dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangan. Boleh nggak kira-kira? Boleh. Tapi udah termasuk rukun belum? Sudah. Yang penting harus berbahasa Arab. Pentingnya apa ini kita belajar rukun khutbah nih bagi kehidupan kita? Khuwaidi. Jadi Pak, ketika kita sholat Jumat, kita bisa melihat kelengkapan khotib dalam menyampaikan khutbah dengan apakah memenuhi 5 rukun tersebut. Iya, cakep kan itu. Iya keren. Jadi teman-teman, kita pernah ngalamin di sini nih, di sekolah kita. Ketika khotibnya khutbah, saya dari awal saya teliti, saya analisa, ternyata kekurangan rukun khutbah yang kedua. Apaan tuh? Salawat Nabi. Saya tungguin sampai khutbah kedua. Alhamdulillahnya dibaca sampai khutbah kedua. Kalau seandainya sampai khutbah kedua nggak ada salawat Nabi, berarti itu nggak sah khutbah Jumatnya. Lah kalau khutbahnya nggak sah, berarti sholatnya nggak sah. Contoh, boleh nggak sih si khotib lagi lupa baca sholawat? Ente udah teliti nih, 1 hamdalah checklist ada, 2 sholawat nggak ada, barangkali di khutbah kedua. Yang ketiga, wasiat takwa ada, ayat Quran ada, doa Allah maghfir ada. Ini dibaca nggak nih? Sholawat dibaca nggak di khutbah kedua nih? Kan teman-teman mikir begitu ya. Akhirnya sampai akhir nggak dibaca. Allahumma gfirlil, udah penutupan, pengen penutupan, nggak baca juga sholawat Nabi. Kira-kira nih yang laki-laki apa yang bakal kita lakukan? Mengingatkannya gimana? Langsung gimana? Ngomong gimana? Pak Khotib, kelupaan sholawat. Begitu, sholawat Pak gitu ya? Tadi kan ada idza sa'idal khatibu 'alal mimbar. Apabila khotib sudah naik mimbar, fala yatakallamanna ahadukum. Jangan ada sekali-kali dari ente ngobrol, ngomong, ngucap. Waman yatakallam faqad lagu. Siapa yang ngomong, siapa yang ngobrol, siapa yang ngucap, sia-sia. Waman lagu fala jum'atalah. Yang sia-sia nggak ada Jumat baginya. Berarti bertentangan dong Pak dengan hadis Nabi. Loh, tapi kalau kita nggak ngomong, nggak sah Pak semua jamaah. Kira-kira gimana itu? Ada yang punya ide? Apa biarin aja kita pura-pura nggak tahu? Dosa gitu. Teman-teman, nih simpulin ya. Kalau keadaannya khotib lupa rukun, maka kita makmum yang tahu rukun kasih tahu.
Pak Ustadz, mohon maaf ketinggalan rukun sholawat Nabi. Itu boleh, itu sah. Kenapa? Di zaman Nabi, Nabi lagi khotib di mimbar. Di depan pintu Masjid Nabawi ada satu jamaah berdiri. Ya Rasulullah, halakatil amwal. Unta-unta kami pada mati, anggur-anggur kami, pohon-pohonnya pada mati, semua kekeringan. Musim kemarau. Doakan kami ya Rasulullah. Rasulullah lagi khotib, ditodong sama satu orang depan pintu Masjid Nabawi. Dibilang apa? Pohon pada mati, unta pada mati, pada kering semua, kekurangan air. Nabi langsung angkat tangan. Di saat itu ada doa istisqa dalam sholat Jumatnya Nabi. Itu jamaah minta doa sama Nabi. Boleh nggak? Dan Nabi nggak bilang lagi khutbah diem, nggak. Kenapa? Kasusnya berbeda. Kalau ngobrol baru nggak boleh. Tapi kalau untuk mengingatkan boleh nggak? Boleh, untuk kemaslahatan umat. Sebab, nih maaf nih, kalau ente tetap udah biarin deh. Udah imamnya yang salah, khotibnya yang salah. Akhirnya khotibnya nggak baca sholawat. Sampai Allah maghfirli selesai. Aqimi sholat, sholat semua. 2 rakaat selesai. Itu nggak sah. Konsekuensinya apa? Ditambah sholat zuhur. Gara-gara ente nggak ngingetin, ente dosa nanggung semua itu. Nah, makanya yang jadi khotib ini ingetannya harus cepat, harus cermat, harus cerdas. Dan kita yang udah tahu ilmunya kalau nggak ngamalin dosa. Makanya teman-teman ketika sholat Jumat duduknya di depan tuh. Perhatiin, ada nggak rukun 1, 2, 3, 4? Kalau ada aman. Kalau nggak ada ente kasih tahu. Itu nggak apa-apa. Itu sah dan tidak membatalkan pahala ente. Sampai sini paham? Paham nggak? Apaan yang dipahamin? Pak, jika ada salah satu rukun yang ketinggal, kita mengingatkan khotibnya. Oke, sip. Terus pertanyaan yang ketiga, teman-teman. Rukun khutbah kan ada 5, udah dibaca di khutbah pertama. Apa perlu dibaca di khutbah kedua? Coba, Pandu. Wajib, kenapa itu? Soalnya kan khutbah itu mengandung 2 sholat Jumat mengandung 2 khutbah. Jadi khutbah itu harus terpenuhi rukun-rukunnya, walaupun si khotibnya itu terbaca di khutbah. Cakep. Tepuk tangan. Walaupun udah dibaca di khutbah pertama, tetap wajib dibaca di khutbah kedua. Nah, khutbah kedua ini untuk jaga-jaga. Barangkali ketinggalan sholawat, baca di khutbah kedua, sholatnya masih sah. Yang penting mencakup 5 rukun khutbah. Sampai sini paham? Nanti pertemuan selanjutnya insya Allah kita buat teks khutbah Jumat. Ini kan menganalisis. Nanti pertemuan selanjutnya membuat teks khutbah Jumat. Mari sama-sama kita tutup pembelajaran hari ini dengan kita membaca doa kafaratul majlis. Bareng-bareng. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Alhamdulillah.